Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat matahari dari barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang Menteri Pertanian yang jadi tersangka korupsi. Sebagaimana kita ketahui, baru-baru ini Menteri Pertanian digeruduk ya kediamannya oleh KPK dan menemukan katanya miliaran uang dan 12 senjata api. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau kita melihat ya, memang kemarahan Pak Jokowi ini kan setahun sebelumnya ya sudah mempermalukan beberapa menterinya, diantaranya Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, dan di situ juga disinggung Menteri BUMN, ya, dimana Menteri BUMN ini katanya di kementeriannya itu mengimpor pipa-pipa, ya kan, padahal di dalam negeri sendiri ada, ya, dengan jenis yang sama. Kemudian Menteri Kesehatan itu katanya apa tempat tidur pasien itu ya katanya impor juga, padahal di dalam negeri ada produksinya ya. Nah, dan ternyata hari ini kita melihat bahwa Menteri Pertanian yang kena geruduk KPK. Nah, sebenarnya kalau kita hitung-hitung ya, nilai korupsinya ya, nilai indikasi korupsinya itu seharusnya Kementerian Keuangan juga dalam hal ini Sri Mulyani itu harus sudah disorot juga sama KPK ya. Kenapa? Karena Mahfud MD sudah membeberkan di media bahwa ada transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun. Bayangkan, 349 triliun. Ini bukan angka yang sedikit ya. Katakanlah kalau misalnya satu orang ya pelakunya saja itu misalnya transaksinya 1 triliun misalnya, berarti kan harusnya ada 349 orang yang sudah diperiksa, harusnya diperiksa, dicek. Nah, ini kan mengeceknya kan tidak susah ya, punya APP-ATK, tinggal dicek saja transaksi-transaksi mencurigakan itu dari rekening mana ke rekening mana, panggil orangnya, ini transaksinya dalam hal apa, ya kan, seperti itu. Tapi kok sampai hari ini kita belum lihat ya ada gitu pengumuman lagi dari Mahfud MD sebagai Menteri Penerangan atau juru bicara kepolisian atau juru bicara kepresidenan ya. Saya menganggap Mahfud MD itu juru bicara karena setiap ada kasus ya selalu dia yang berbicara ya, itu kan namanya juru bicara. Katanya koordinator ya hukum dan HAM ya kan, mengkoordinir, hukum dikoordinir. Hukum itu jangan dikoordinir tapi ditegakkan ya. Oke, lanjut. 349 triliun itu bukan angka yang main-main ya, harusnya ya. Tapi Sri Mulyani hanya dipanggil ke DPR, kenapa tidak dipanggil ke KPK? Harusnya seperti itu. Nah, terus nama-namanya itu kan harus diserahkan juga ke KPK, nama-nama rekening yang ada transaksi mencurigakannya. Kok susah amat ya? Kenapa susah banget gitu loh ya, sedangkan misalnya Kementerian Pertanian ini yang cuma beberapa puluh miliar dan Kementerian Kenpominfo ini cuma beberapa miliar begitu, langsung ditetapkan jadi tersangka ya. Nah, ini tidak fair. Apakah karena Menteri Pertanian dan Menteri Kenpominfo ini adalah kader dari Partai Nasdem, yang notabene Nasdem hari ini seakan-akan menjadi oposisi pada pemerintahan. Karena apa? Mendukung
Anies Baswedan untuk tampil sebagai calon presiden. Ya. Anies Baswedan sebagai calon presiden. Otomatis karena yang tersebar ke publik hari ini bahwa yang kita pahami bahwa Pak Anies Baswedan ini merupakan antitesis dari Pak Jokowi. Ya, publik kan menduga-duga seperti itu. Nah, kenapa? Karena ini Pak Mahfud MD sendiri yang mengumbar ada transaksi mencurigakan 349 triliun. Wah, 349 triliun. Kok siapa yang ditangkap gitu loh? Kenapa Kementerian Keuangan itu ya kan tidak melakukan pengawasan ya kan kepada orang-orangnya, kepada bawahannya? Ya panggil lah gitu. Kalau misalnya itu terjadi di misalnya di bea cukai, perpajakan segala macam, panggil siapa saja yang terlibat di dalamnya. 349 triliun itu loh. Terus kita capek-capek ngutang ke Cina untuk proyek kereta api cepat itu yang nilainya cuma berapa itu? Sekitar 100 berapa triliun itu. Ya, yang tadinya 80 terjadi pembengkakan lagi jadi 100 triliun dan itu utang. Waduh. Padahal kalau itu diselidiki baik-baik terus disuruh pengembalian ke negara 349 triliun itu, waduh, kita nggak akan impor beras lagi. Bisa kita pakai untuk membangun persawahan ya kan, membangun pertanian yang luas. Karena hari ini kita impor beras, petani masyarakat mengeluh harga beras naik, dan beberapa kepala daerah justru memberikan statement-statement yang nyeleneh, disuruh makan makan ubi aja gitu. Lah, kok begitu sih ya? Bukannya dicari solusinya, ya malah mempermalukan. Ya harusnya kepala-kepala daerah di setiap daerah juga punya tanggung jawab juga ya kan, minimal daerahnya tidak kekurangan pangan. Terus mereka memimpin daerahnya apa sih yang dipikirkan? Kok daerahnya bisa kekurangan pangan ya? Harusnya pangan itu kan kebutuhan primer, itu dulu yang nomor satu. Bagaimana misalnya Pak Jokowi misalnya umbar-umbar membangun IKN dengan biaya sampai katanya 500 triliun, sedangkan kita masih impor beras ya. Ini kan orang kekurangan makan, gizi buruk misalnya, tapi pengen bangun istana, kan aneh ya. Orang cuma pengen dilihat kaya gitu padahal kelaparan, kan seperti itu jadi image-nya ya. Seolah-olah Indonesia ini ingin terlihat kaya, membangun istana yang megah, futuristik gitu. Tetapi masyarakatnya negaranya impor beras. Sama saja dengan orang yang gaya-gayaan, pengen beli mobil mewah, pengen bangun rumah mewah ya kan. Padahal utangnya di mana-mana, kelaparan, isi rumahnya. Kan namanya itu ya. Nah, kemudian setelah Sri Mulyani, ini juga ya Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Ya. Itu sudah disentil juga sama Jokowi, kenapa impor pipa-pipa itu. Nah, terus dibongkar juga oleh Komarudin. Ya. Komarudin pengacaranya Joshua bersama dengan mantan istrinya Derut PT Taspen. Nah, itu belak-belakan di podcastnya Uya Kuya ya, bahwa mengelola Dirut PT Taspen ini mengelola dana 300 triliun dan memelihara banyak ya wanita-wanita, suruh belanja sekian ya. Pak Komarudin ini dengan lantang mengatakan seperti itu, artinya dia punya bukti ya. Dia tidak sembarangan berbicara, dia ini pengacara. Nah, kenapa ini tidak disikapi oleh KPK? Kenapa ini tidak disikapi oleh Presiden? Ya, panggil itu PPATK, gampang sekali sebenarnya ya. Cuma karena ya itu tadi mungkin nggak mau.
Ya, rezim ini mungkin pilih apa ya? Pilih tebang pilih gitu loh. Ya 349 triliun ditambah lagi nih Dirut PT Taspen yang mengelola 300 triliun katanya punya peliharaan. Banyak ini kata Pak Komarudin. Ya. Harusnya kesaksian Komarudin ini dijadikan sebagai acuan untuk KPK untuk menyelidiki ini Kementerian BUMN ini. Ya, Pak Erick Thohir juga tidak memberikan reaksi apa-apa ya kan mengenai keterangan dari Pak Komarudin ini. Padahal di situ dengan gamblang bahwa di sini ada mafia yang bermain, ada organisasi yang katanya menentukan pejabat-pejabat ya kan. Sampai katanya disetting sedemikian rupa istrinya itu harus cerai supaya kalau misalnya menerima transferan uang dia tidak ditangkap, uangnya aman, dia saja yang ditangkap misalnya kalau kasus korupsi segala macam. Berarti ini sudah ada niatan untuk korupsi. 300 triliun loh, itu dana yang sangat besar sekali. Jadi menurut saya seharusnya ya Ibu Sri Mulyani ini pertanggungjawabkan ini dana 349 triliun ini bagaimana, cecar bawahnya, siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya. Ini harus dikerjakan. Jangan sampai masyarakat marah gitu loh. Terjadi gejolak sosial, perasaan masyarakat dipermainkan. Para pejabat enak-enak saja korupsi sedangkan masyarakat ini harus menanggung utang yang akan diwariskan oleh rezim Jokowi. Bukan main 7,8 ribu triliun. Ya, 7,8 ribu triliun utang kita. Sebenarnya kalau menurut saya Pak Jokowi ini sembrono ya. Utang yang sangat besar ini adalah sembrono. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa Indonesia ini korupsinya masih banyak. Utang-utang itu kemungkinan besar, sebagian besar akan dikorupsi. Kenapa? Karena akhlak para pejabat-pejabat negara ini belum bagus, belum baik, masih perlu diperbaiki dulu. Seandainya ya kan faktor korupsi di Indonesia itu kecil, bolehlah ngutang sebesar-besarnya dan kita yakinkan bahwa apa yang kita utang itu akan tepat sasaran. Tetapi melihat kelakuan pejabat saat ini yang banyak korupsi, maka utang itu hanya akan jadi beban saja, tetapi tidak bisa mendongkrak perekonomian Indonesia. Buktinya saja utang 7,8 ribu triliun tapi beras masih impor, ya kan? Barang-barang impor, mobil impor, motor impor, ya kan? Jalan tol, infrastruktur yang dibangun itu diberikan konsesi juga kepada swasta, ya kan? Seandainya itu semua dikelola sama negara, maka pemasukannya itu bisa, ya kan, meningkatkan pendapatan negara. Tapi kan dikelola sama swasta juga ujung-ujungnya. Padahal pemerintah yang membebaskan lahan, mengeluarkan dana-dana yang besar dari hasil utang, tetapi yang menikmati adalah swasta. Negara tidak menikmati, hanya kebagian pajaknya saja. Terus apa dampaknya kepada masyarakat? Dengan adanya jalan tol, jalan-jalan yang biasa dilewati yang masuk ke pemukiman masyarakat itu jadi sepi. Akhirnya apa? Jualannya sepi, mati perekonomian. Yang untung siapa ya? Pengelola jalan tol. Di dalamnya sudah disiapin itu minimarket itu. Ya notabene adalah franchise. Ya siapa yang punya franchise itu? Terus yang punya pom bensin sepanjang jalan, pom bensin baru, ya pom BBM baru, nah, seperti itu. Jadi ini utang kita ini benar-benar kebablasan ya. Utang negara ini sampai 7,8 triliun ini betul-betul habis percuma. Kalau menurut saya mungkin lebih banyak percumanya daripada yang masuk ke infrastruktur. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kos untuk menjadi kepala daerah saja itu untuk bupati itu 30 sampai 70 miliar. Ya, untuk gubernur 70 sampai 100 miliar. Sedangkan gajinya cuma berapa? Kalau misalnya di total gajinya sama
lain-lainnya segala macam itu cuma sekitar 6 jutaan dia dapat kalau kepala daerah ya. Di bupati misalnya, wali kota seperti itu. Nah, tidak ada apa-apanya, tidak akan mencapai dari kos yang dikeluarkan untuk mendapatkan jabatan itu. Akhirnya pastilah korupsi. Nah, ini kan Pak Jokowi sadari juga ketika menjadi wali kota, ya kan, ketika menjadi gubernur, bahwa kondisi negara kita saat ini masih buruk pejabatnya. Korupsi masih besar. Kalau misalnya kita korupsi banyak, maka kemungkinan untuk dikorupsinya juga besar. Harusnya yang dibenahi duluan itu adalah akhlak para pejabat-pejabatnya. Kalau kita sudah pastikan bahwa pejabatnya sudah mempunyai akhlak yang baik, maka bolehlah kita mengutang berapapun. Yang penting itu benar-benar terserap dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Tetapi kalau misalnya utang itu hanya dinikmati sebagian besar oleh pejabat-pejabat, maka berdosalah orang yang mengutang, kemudian utang itu diwariskan kepada rakyatnya. Rakyatnya tidak terima apa-apa, hanya menerima utang. Sedangkan yang menikmati utang itu adalah para pejabat konglomerat dan oligarki. Nah, ini kesalahan fatal. Ya, makanya saya berharap mudah-mudahan presiden yang akan datang ini berpikir betul-betul untuk melanjutkan utang-utang lagi atau mengutang sebelum akhlak para pejabat kita ini diperbaiki, akhlak para kontraktor kita ini diperbaiki. Jangan utang dulu, karena utang itu hanya akan sia-sia. Rakyat hanya akan menderita oleh utang-utang itu. Kenapa rakyatnya menderita? Karena harga-harga akan dinaikkan untuk meningkatkan pendapatan pajak. Ya kan? Harga akan siapa yang tertekannya? Masyarakat. Bukan masyarakat yang menikmati utang, tetapi masyarakat yang menanggung utangnya, menanggung kerugian karena utang. Seperti itu. Ya. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.